Menghargai diri sendiri itu nggak harus hal gede kok. Nggak harus. Kita kan hidup di dunia yang sangat-sangat lumayan they're big on big achievement. Banget. Karena ya dianggapnya sesuatu yang kecil itu mudah dan biasa sehingga jadi kayak nggak ada artinya. Padahal justru menurutku ya, kalau misalnya kita menghargai diri untuk hal yang kecil aja dan itu dijadiin kebiasaan, you will know exactly how much you're worth. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-42. Kali ini kita mau ngobrolin tentang self-worth. Hargamu berapa? Wani piro? Enggak gitu. Maaf guys. Maksudnya gini. Mungkin kita buka dengan pertanyaan. Pernah gak sih teman-teman ngerasa gue udah ngelakuin segala macam, gue udah usaha mati-matian, tetep rasanya apapun yang gue lakukan semuanya kurang? Pernah. Baru kemarin. Aduh, sampai keselap. Gak kemarin banget sih, kayak kemarin gitu. Terus apa yang sudah Anda lakukan? Apa sih jadi resmi gini? Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal itu? Apa yang sudah dilakukan? Nggak banyak sih. Cuman sadar aja kayak ngapain gue pertanyain ini gitu. That's actually one thing to look at it. Dan jadi ganti point of view kan. Dan sebetulnya kenapa aku tanya begitu? Karena kadang-kadang itu tadi contohnya adalah semudah mengganti point of view itu bisa membantu. Kaitannya dengan self-worth tuh gini. Kadang-kadang kan kita ngasih. Kita ngelihat selalu keluar. Kita suka lupa untuk lihat ke dalam. Apa yang sudah kita kasih. Apa yang sudah kita kasih ke diri sendiri. Dan kita lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri. Hal-hal kecil loh padahal. Pokoknya biasanya orang berterima kasih ke diri sendiri dengan healing ya. Itu I'm not even sure if satu gini, definisi healing orang-orang itu macam-macam dan sejujurnya ya, menurut aku banyak yang dihealing-healingkan. Ya aku nyelepet sih itu sebenarnya. Healing malah ngabisin duit, pulang healing pusing lagi, kan berarti nggak healing ya, hilang iya. Healing itu tidak terjadi begitu saja guys, justru kalau mau disambung-sambungin dengan topik kita hari ini, if you really wanna heal yourself, you thank yourself first. Berterima kasihlah sama diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Makanya kita ngomonginnya self-worth. Bukan perkara duit, bukan perkara valuasi, enggak. But setting boundaries bahwa oke, kalau lo begitu sama gue, ada limitnya nih, sampai kapan gue akan tolerir lo melakukan terhadapku. Kalau sudah sampai batasnya, thank you, sorry, goodbye. Ya, pentingnya punya batasan untuk diri sendiri. Yes. Dan maksudnya batasan bukan berarti terus kita jadi ngelimit apa yang mau kita lakukan, enggak, tapi kayak memperjelas aja gitu. Artinya sampai mana sih orang itu boleh, ya tadi boleh begini atau begitu sama kita. Gitu kan. Dan kadang-kadang itu nggak harus dibilangin langsung ke orangnya loh. Although seringkali kalau buat aku, I might as well. Karena iya sih, biar tahu. Iya, karena kalau cuma sekedar dari komunikasi nonverbal aja nggak semua orang paham gitu. Tidak semua orang bisa melihat yang tersirat dari yang tersurat. Yang terlihat aja kadang-kadang mereka nggak lihat loh. Suka kesel saya. But again. Karena toh nggak semua orang segan. Iya. Atau terlalu segan, jadi nggak berani ngomong sebetulnya boundariesnya apa. Iya, tapi kan kalau nggak terlalu segan itu karena orang lain di sekitarnya jadi segan. Karena orang lain di sekitarnya nggak segan, makanya nggak segan itu let me rephrase. Karena orang di sekitar kita itu tidak segan,
Makanya terlalu segan, kalau kita terlalu segan, itu jadi buruk. Iya. Kalau Jadi, semuanya segan, jadinya kayak Jepang. iya. Iya kan? Semuanya sopan, semuanya nggak enakan, semuanya... Jepang itu kan komunikasinya nggak open. Dia Nggak direct. dia begitu indirect sampai ada hal-hal yang mereka tidak ucapkan, yang hanya mengucapkan sesuatu yang sebenarnya bukan itu, tapi orang lain harus mengerti akhirnya. Tapi itu kenapa? Karena mereka pada segan. Iya. Pada umumnya mereka segan karena mereka nganggap kalau misalnya mereka terlalu direct nanti dianggap tidak respect, dianggap kasar, dianggap apa gitu. Dan itu kultur yang sudah beribu-ribu tahun kan. Betul. Dan kebetulan didikan mereka dari bawahnya, dari kecilnya itu benar. Pada umumnya kita nggak nyebut secara general, pada umumnya mereka didikannya benar. Kalau kita kan maaf ya, kadang suka ngehe. Dikasih hati minta ampela gitu kan Iya. ceritanya. Dibaik-baikin malah dijahatin. Tentu ada yang seperti Jepang tadi, ada pasti. Tapi in general aku sih ngerasanya kita tuh orang yang semakin dikasih ruang semakin ngelunjak, bukan orang yang dikasih ruang semakin segan. Nah, itulah pentingnya kalau kita udah mulai ngelihat nih udah gue baik-baikin nih orang, kok malah ngelunjak. Ya, disitulah saatnya harus bikin boundaries. Dan boundaries itu adalah salah satu bentuk kita menghargai diri kita sendiri. I mean like, if nobody can respect me, I might as well respect myself. If Agreed. nobody else will, I will. Agreed. Ya, dan termasuk untuk apa ya, menghargai diri sendiri itu nggak harus hal gede kok. Nggak harus. Kita kan hidup di dunia yang sangat-sangat lumayan they're big on big achievement. Banget. Karena ya dianggapnya sesuatu yang kecil itu mudah dan biasa sehingga jadi kayak nggak ada artinya. Padahal justru menurutku ya, kalau misalnya kita menghargai diri untuk hal yang kecil aja dan itu dijadiin kebiasaan, you will know exactly how much you're worth. Let's say something very simple kayak gue masih mau bangun keluar dari tempat tidur meskipun gue tahu hari ini bakalan nyebelin banget. Ya, konsistensi itu penting. Iya kan? Kayak kamu mau nge-gym aja tuh, kalau kamu sekali olahraga yang luar biasa, yang ada kan kamu malah cedera. Betul. Bukannya jadi badannya. Betul. Ngomongin nge-gym nih ya, kadang-kadang disiplin itu lebih bermain peran daripada motivasi. Disiplin itu justru meskipun lo lagi gak termotivasi, lo tetap datang. Iya. You do everything you have to do. You go home and you thank yourself, gila gue meskipun lagi gak niat gue masih bisa loh. Itu. That's the little medium. I'll put that as a medium. But the littlest of things could even be saling sih itu sebenarnya. Kalau kita kalau kita tangent sedikit ke disiplin sama motivasi gitu. Disiplin itu ada kalanya berperan lebih besar dari motivasi, tapi motivasi juga bisa menjadi sesuatu yang mengangkat disiplin. Gitu. So bukan masalah telur atau ayam sih, ini salah satu gitu kan. It feeds on each other. Iya. Balik ke yang kita omongin hari ini. Ya, hal-hal kecil kayak misalnya, oke, hari ini mungkin sesuatu yang terkesan kayak, dan aku yakin pasti ini orang biasanya sulit. Hari ini gue nggak komplain. Itu kalau aku ya. Kalau aku hari ini ternyata berhasil tidak komplain mengenai apapun, dan by apapun I mean apapun tanpa terkecuali. That's a win. That buat aku itu, it might seem small, kelihatannya kayak kecil, tapi it's such a big win. Karena untuk aku yang personally kepengen bisa lebih mengatur emosi diri, padahal I feel like I am very good at mengatur emosi diri, aku masih lebih bisa lagi gitu. Yeah, that's such a big win. I agree. Sesimpel misalnya, gila, pokok gue hari ini banyak banget nggak mau bilang dijahatin sih, pokoknya orang salah sama gue, tapi gue bisa lo menghadapi semuanya dengan tersenyum. Bisa gue gak kepancing marah, bisa gue gak kepancing sumpah serapah. That's big win.
Or jadi inget teman kita tadi, sesimpel dia lagi ada masalah yang dia pendem, akhirnya dia mau reach out, mau cerita. That's a win. That's a win. Ya. That's a win. That's a big win. Itu perlu keberanian loh untuk aku yakin untuk banyak teman-teman juga perlu keberanian ekstra untuk berani bilang, gue mau cerita dong, ada yang gue pendem nih, gue butuh cerita sama orang. Itu nggak gampang, jujur. Tidak semua orang bisa dengan mudah seperti itu, apalagi kalau udah biasa. Wah, buat gue itu nggak masalah lagi, padahal sebenarnya dipendem. That's, ya. Berani cerita, berani nanya. Kayak aku lah kemarin sempat kesal sama cerita dikit, aku habis ngajar kemarin, dan layaknya seperti orang ngajar kan, tentu saja kita memberikan materi ya, dan niatnya kan untuk kebaikan semua orang yang mengikuti, kebaikan audiens gitu. It always annoys me setiap kali orang-orang itu aku tanya, ada pertanyaan atau enggak gitu, terus mereka semuanya diem. Kayak aku yakin sebenarnya mereka nggak ngerti banget semuanya. Kenapa? Karena materinya didesain dengan ada bolong-bolongnya supaya mereka tuh nanya gitu. Tapi nggak ada satu orang pun yang mau nanya, terus kayak aku terpancing untuk nanti next time kalau ngajar lagi di awal aku bilang siapa yang mau ada di sini dan siapa yang enggak, kalau lo nggak mau di sini mendingan lo keluar gitu. Tapi ya bisa nanya itu, kalau kamu berani nanya itu buat aku it's a big win. Ya. Ya nggak sih? Ya, berani nanya itu kan berarti kita ingin ingin memastikan kita paham, kedua kita ingin menambah pengetahuan. Curiosity yang waktu itu episode berapa tuh? Episode kita tentang curiosity 30-an kayaknya. Yang view-nya hampir ya 30-an. Banyak deh pokoknya. Makasih ya guys. Kita juga nggak tahu kenapa episode itu tiba-tiba view-nya banyak, tapi terima kasih. But yeah. Dan nanya, nah kalau barusan konteksnya cuma sekedar kayak, oh ya ini kan mahasiswa. But that happens juga loh di kantor, men. Gila loh. That happens loh di kantor. Orang di kantor kerja tuh nggak berani nanya. Kenapa? Karena takut salah kalau nanya. Like it's the most stupid thing I've ever heard. Takut salah kalau nanya. Beranilah untuk takut salah. Kalau buat aku, kamu nggak nanya, kamu lebih salah lagi. Ya. Itu ya, ini sorry tangent dikit ya. Aku juga selalu bilang gitu ke murid-murid. Kalian kalau ada yang bingung nanya ya. Kenapa? Kalau kalian nggak nanya, saya nggak tahu benerinnya gimana. Sok tahu is the worst thing ever. Beneran. Kayak imagine kamu kerja buat company, terus habis itu kamu sok tahu karena kamu nggak berani nanya. Terus kalau tiba-tibanya kamu bikin salah, yang nanggung satu perusahaan, terus tiba-tiba karena kesalahan itu seorang harus di PHK, siapa yang salahin? You know, kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan kejadiannya di belakang apa, and therefore berterima kasih. Ini balik lagi ke berterima kasih, kan itu yang kita omongin. Berterima kasih akan hal-hal yang biasanya nggak bisa kita lakukan, terus kita bisa. Ya, itu berterima kasih. Kalian yang sebetulnya di kepalanya banyak tanda tanya, berterima kasihlah karena kalian penuh tanda tanya. Tapi again, gimana caranya kalian berterima kasih itu? Kalau kasusnya seperti itu, bukan dengan berterima kasih sekedar mengucapkan terima kasih sama diri sendiri. Enggak, kalian berterima kasih itu dengan actually mencoba untuk melakukan apa yang barusan kalian tidak bisa lakukan. Berani nanya, berani cerita, berani salah, berani nyoba. Kemarin aku ngomong sama siapa ya? Ngedesain, aku lupa konteksnya. Aku cuma ingat aku bilang, your first draft in anything is always going to be bad. Yeah. Might as well do it. Yeah. Might as well do it. Aku udah lupa ngomong sama siapa. Ingat kan? Ada kamu kan? Iya. Itu kayak ini deh, kita bikin kokona gitu kan. Nggak langsung jadi bener. Sampai sekarang pun belum. Sekarang udah jauh lebih benar. Sekarang udah jauh lebih benar. Bukan belum, sekarang udah jauh lebih benar. Kita masih we still make mistakes. We still make mistakes. Kita masih ada beberapa hal yang kita tidak tahu karena kita bukan profesional di bidang ini.
Which I will say sekarang kita profesional di bidang ini because we already did something, kita udah punya klien dan segala macam, dan terbukti, aku mau nyombong di sini, terbukti bahwa we're pretty good at what we do. Ya. Gitu. Ternyata. Ya. Which aku thankful. Sangat berterima kasih sama siapapun, aku diriku sendiri juga termasuk, bahwa we're pretty good at what we do. Kita cukup baik dan cukup bagus ngerjain ini ternyata. Gitu. Tapi dulu kita nggak begini. Kita nggak ada tuh orang mulai dari 100 tuh nggak ada, orang mulai dari 0 semua. Gitu. Dan kemampuan kamu untuk bisa memulai dari 0 itu harus kamu terima kasihkan istilahnya. You need to be thankful for that gitu. Nggak bisa terus kamu jadi nggak ngerasa nggak sanggup gitu karena kamu mulainya dari 0 terus kamu sulit. No, everyone's difficult from the beginning kan. Napas. Ya gitu deh. Ya. Ya aku cuman kesel aja setiap kali orang bilang, ya harusnya begini, harusnya begitu. Bro, lo harusnya terima kasih lo ketemu kesulitan ini. Akhirnya kan lo jadi bisa membenarkan itu semua. Again, minggu lalu kalau nggak salah aku baru bilang, setiap kesulitan tuh ada pelajarannya loh. Iya. Regret is the most useless thing. Daripada regret, mendingan thankful. Iya. Kejadian apapun yang menimpa kita, ini aku omongin juga minggu lalu. The good, the bad, and the ugly. Yes, pasti ada kecewa. Yes, pasti ada kesel. Yes, pasti ada. Kenapa gitu sih? Why? 1, kita nggak bisa mengendalikan masa lalu. Ya guys, udah lewat. 2, kita bisa mengendalikan diri sendiri. 3, sekarang tinggal perkara kita mau seperti apa menghadapi masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Yang masa lalu yang buruk, masa lalu yang apalah, you name it. Berterima kasih terhadap masa lalu yang menyenangkan itu sangat mudah. Berterima kasih terhadap bagian dari masa lalu yang sebetulnya pengen kamu lupain, itu nggak mudah. Tapi harus. Karena your past is always going to be part of you. You carry it with you every single day. Tinggal apakah kamu akan membiarkan dia mendikte langkahmu selanjutnya, atau kamu belajar dari, oh itu aku yang dulu. Yes, sekarang aku belajar dari situ gimana caranya supaya aku nggak kembali ke situ lagi. Dan memang ini imbasnya nggak bisa cepet, nggak mungkin. Like the effect of self gratitude itu tidak mungkin langsung terasa di hari itu. It's a long term, it's a long process. Tapi kalau dijadiin kebiasaan, 1, kita menjadi lebih bisa menghargai diri kita sendiri apa adanya. Even thank yourself for making those bad decisions. Aku kayak pengen nimpalin berterima kasih itu mesti disiplin. Yap. Ya. Kayak kalau misalnya ada orang yang bilang disiplin itu kunci keberhasilan kehidupan, itu benar. Termasuk dan terutama disiplin berterima kasih pada diri sendiri. Salah satunya termasuk disiplin berterima kasih sama diri sendiri. Karena bayangin deh kalau hidup kita enak aja terus, nggak jadi apa-apa. Iya. Kayak anak kecil yang di spoil gitu, anak kecil yang dimanjain, semuanya dikasih, semuanya dia dengan gampang dapat, semuanya nggak ada yang jelek, bagus-bagus. Ya dia nggak tahu sisi lain kehidupan yang memang di mana dia harus berjuang, di mana dia harus sulit. Ya akhirnya yang ada justru malah dia lupa berterima kasih dan dia malah jadi demanding di belakangnya. Dia nggak bisa bedain mana yang bukan nggak bisa bedain. Let me rephrase. Ya bener kamu sih, dia nggak tahu the other side of life. Dan dia juga jadi orang yang mungkin orang lain bisa mengucilkan dia karena lu tuh ya nggak tahu berterima kasih udah dapet ini dapet itu, karena dia nggak pernah merasa it's worth something to be thankful for gitu kan.
Kadang-kadang kita justru bersyukur karena setelah kesusahan ada kemudahan. Bukan terus kemudian kita secara aktif mencari kesulitan, enggak. Tapi maksudnya kalau misalnya kita mengalami kesulitan yang pasti akan terjadi ke semua orang. Ya nggak sih? Ya. Pasti akan terjadi ke semua orang. Dinikmati, diambil hikmahnya, disyukuri. Ya. Udah. Karena biar bagaimanapun it made you into the person that you are today. Kamu bukan kamu yang sekarang tanpa kamu yang kamu lewati. Ya. Tanpa kamu versi kamu yang kamu lewati. Proses. Ya. Dan kita kan nggak pernah berhenti berproses ya. Maksudnya aku versi minggu lalu mungkin beda dikit sama aku versi minggu ini. Jadi mikir. Aku berani jamin aku yang sekarang beda banget sama aku nggak tahu kalau yang minggu lalu ya, tapi I know for sure aku beda banget sama aku yang setahun yang lalu. Ya. Kamu yang 2-3 tahun yang lalu juga beda. Setiap hari selalu ada kesempatan untuk menemukan dirimu yang sejati loh. Jadi ininya Kokona. Well, that's the point. Ya, betul. That's the point, bahwa itu juga kenapa strapline-nya Kokona adalah temukan dirimu, karena kamu yang karena kami pun merasakan bahwa setiap hari kami berdua pribadi, we keep finding new things about ourselves. Tiap hari loh. Kayak, ternyata gue gini. Ternyata gue gitu. Dan itu melalui proses, melalui tidak hanya pengalaman menyenangkan, tapi juga yang tidak menyenangkan. Setiap minggu, there's not a week goes by yang kami nggak tersadar bahwa ini kayaknya gara-gara dulu gue pernah pengalaman apa gitu. Ya memang pengalaman yang akan membentuk kita, dan berterima kasihlah kepada pengalaman itu karena itulah kita kebentuk jadi kita yang sekarang. Kayak kita kan kadang-kadang lihatnya ke depan ya, jauh gitu. Oh, gue mau ke sana. Kok nggak nyampe-nyampe, jauh banget. Kita lupa ngelihat ke belakang. Udah seberapa jauh kita jalan? Iya. Look how far we've come. Apa yang udah kita go through. Kalau mau secara global ya, kita lolos loh ngelewatin pandemi. Like hello, we survive. Kita masih di sini, masih ada. Ada bunyi somebody di luar. just screamed outside. Semoga nggak masuk ke mic masuk sih ya. harusnya, tapi somebody just screamed outside. Maaf ya, kita bereaksi. But anyway, aku kayak pengen nutup ini. Lupa kan tadi mau bilang apa? Gara-gara itu. Sorry. Bukan gara-gara kamu sih, gara-gara yang teriak di belakang. Untuk berterima kasih. Berterima kasih itu pun memerlukan proses. Ya. Gitu. Kalau misalnya memang belum bisa, belum waktu. Belum bisa itu bukan karena belum waktunya, karena selalu waktunya ada untuk berterima kasih, itu ada. Gitu. Tapi kepengen meninggalkan satu pertanyaan buat para audiens, buat para penonton dan pendengar. Kamu kan pasti punya ketidaknyamanan dalam hidup. Itu semua orang pasti ada. Kamu kan pasti punya ketidaknyamanan dalam hidup gitu. Ketidaknyamanannya apa aku nggak tahu, cuman kalian masing-masing yang tahu. Pernah nggak kepikiran untuk sekali waktu menilik ketidaknyamanan itu? Sebabnya apa? Terus kemudian berterima kasih sama apapun yang menyebabkan ketidaknyamanan itu, karena itulah yang menjadikan diri kamu seperti kamu yang sekarang. Dan kalau misalnya emang kamu nggak suka sama versi dirimu yang sekarang,
berterima kasihlah sama ketidaknyamanan itu, karena itu nunjukin kamu apa yang mesti kamu rubah. I'll wrap with that. Ya gitu deh. Jadi untuk episode-episode berikutnya masih akan muncul di YouTube, di Spotify. Apalagi Like, subscribe, Ya, like, comment, subscribe, share. Dan kalau mau tahu lebih banyak update, lebih banyak tips, lebih banyak, udah mulai agak banyak sedikit curhat dari kita, dari Aldi terutama. Saya belum sempat curhat di Reels ya. Silakan tune in ke Instagram @kokona.id. Kalau mau ngajak kolaborasi, mau jadi guest di podcast kita juga boleh. Kita udah lama gak dapet guest. Iya, yuk. Atau mau ada komentar, saran, mau curhat Yes, juga boleh. monggo. Kita punya private session juga. Nanti bisa di DM ke kami kalau kepengen tahu lebih lanjutnya. Ke Instagram sini juga boleh, atau ke WA ke 0877 8982 2999, 9-nya 3 kali. Yang nanti kita balas di hari dan jam kerja, atau di email ke admin@kokona.id. Oke, sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.